bangkit, Yesus hidup. Amin, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu berita Paskah ya, pada sore malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, maut ini artinya kematian kekal. Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan hanya merupakan sejarah, ya, memang merupakan fakta. Ya. Sejarawan Romawi, sejarawan Yahudi itu mencatat ya, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan jadi ini merupakan fakta sejarah. Tapi hal itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kita. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan. Tetapi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa mengubah hidup kita. Puji nama Tuhan. Kalau peristiwa kematian Tuhan Yesus mengubah nasib hidup kita. Kita dulunya adalah orang berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita, jika kita menjadi orang yang menerima jaminan keselamatan. Jadi lewat kematian Tuhan Yesus kita menerima jaminan keselamatan. Tetapi setelah kita menjadi umat Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menang, Dia juga memberikan kemenangan bagi kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan jaminan kemenangan kita sebagai umat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Dia katakan sengat maut ialah dosa. Maut sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maut itu kematian kekal. Tetapi maut itu tidak bisa menghalangi untuk Yesus bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya dan tidak mengalami kematian lagi. Kira-kira ada tokoh yang terkenal dalam dunia ini, manusia yang bisa bangkit dari kematian? Kira-kira ada di seluruh dunia di muka bumi ini? Tidak ada. Hanya Yesus. Mengapa Dia bisa bangkit dari kematian? Karena Dia Allah. Dia Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu Dia bisa bangkit dari kematian. Baik kematian secara jasmani, juga kematian yang kekal. Dia sudah merebut kunci maut dan kerajaan maut itu. Direbut dari siapa? Dari tangan iblis. Dia sudah merebut waktu Dia mati di atas kayu salib. Waktu Dia bangkit, Dia menyatakan kemenangannya. Waktu Tuhan Yesus mati di salib, ya, iblis sudah senang. Mungkin dalam hati iblis dia mengatakan, kapok kamu, syukur kamu bisa mati di salib, ya, mentang-mentang kamu selama hidup ya, bisa memberitakan kerajaan surga, membuat banyak orang bertobat, bisa menyembuhkan orang lumpuh, berjalan orang buta melihat, bahkan bisa mengusir setan. Ya, aku diusir, ya, sekarang kamu mati. Ya, tetapi setelah 3 hari kemudian ternyata Yesus bangkit. Iblis terkejut. Dia lari ketakutan karena menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus bangkit itu berarti Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi kemenangan itu tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Di sini katakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami kemenangan dalam segala perkara dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, namanya kita harus hidup dalam dunia, kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak musuh, baik itu orang-orang jahat, baik itu kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa. Mari kita berikan tangan Tuhan Yesus yang sudah menang atas kita, yang sudah menang atas maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini kita mau belajar peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka datang ke kuburan. Apa yang terjadi? Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dulu di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang 9. Lukas 24 ayat 1-9. Pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih sangat pagi, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan, dan mereka mendapati batu besar sudah terguling dari kubur. Akan tetapi saat mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka masih terheran-heran karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang memakai pakaian berkilau-kilauan berdiri di samping mereka. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan wajah mereka. Tetapi kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan, berkata, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup dari antara orang-orang mati? Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ingatlah tentang apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Ia berkata bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit kembali pada hari ketiga." Maka perempuan-perempuan itu teringat akan perkataan Yesus. Setelah mereka kembali dari kubur Yesus, mereka menceritakan seluruh peristiwa itu kepada ke-11 rasul serta para pengikut Yesus lainnya. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan ya, itu merupakan Maria Magdalena dan Maria yang lain, termasuk juga mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pagi-pagi sudah datang ke kuburan Tuhan Yesus, bawa rempah-rempah. Itu rempah-rempah ini untuk mengawetkan mayat. Ya memang kalau zaman dulu itu bukan dikubur seperti sekarang ini, tetapi dimasukkan dalam gua, dibaringkan di dalam gua. Zaman dulu, zaman di tanah Israel. Jadi mereka siap untuk rempah-rempah mayat Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka datang, batu sudah tergolek dari kubur, dari lubang kubur. Mereka terkejut, mereka merasa ketakutan, siapa ini? Ya, mungkin mereka berpikir mencuri mayatnya Tuhan Yesus, siapa ini? Mereka merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti mereka yang dituduh mencuri mayatnya Tuhan Yesus karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi saat itu ada dua malaikat bersinar terang. Lalu malaikat ini mengatakan pada perempuan-perempuan ini, "Mengapa kamu mencari Yesus di sini? Dia sudah bangkit. Jangan kau mencari Yesus di antara orang mati." Tidak ketemu, saudara, karena Yesusnya sudah bangkit dari kematian. Di situ mereka pertama merasa ketakutan, kemudian mereka yang mulai tenang, kemudian hilang ketakutannya. Lalu mereka segera pergi dari kubur dengan lari, dengan sukacita. Ya. Kalau dalam Injil Matius dikatakan yang mereka dengan sangat bersukacita. Waktu mereka datang ke kubur ya, dengan sangat susah, sambil menangis. Tetapi setelah mereka pulang dari kubur, mereka dengan sangat bersukacita, merasa sangat gembira karena mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Luar biasa. Saudara, kita mau belajar
ini, poin yang pertama yaitu kebangkitan Yesus itu mengalahkan ketakutan. Baik itu murid-murid Tuhan, juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itu mengalahkan ketakutan. Pertama, murid-murid Tuhan Yesus ini, dia datang dengan ketakutan melihat mayat Yesus tidak ada. Cuma ada malaikat Tuhan. Mereka ketakutan. Tapi waktu malaikat Tuhan mengingatkan, bukankah Yesus sudah memberitakan bahwa dia akan mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit. Baru mereka ingat. Waktu mereka ingat perkataan Tuhan Yesus, hilang ketakutan mereka. Mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Demikian juga dalam hidup kita bagi orang percaya kepada Tuhan. Ketakutan apa yang ada dalam hidup kita sebagai manusia? Takut apa? Takut gak bisa makan, takut kehilangan kerjaan, takut ditinggal keluarga, takut menghadapi bencana, takut menghadapi masa depan. Tetapi apa yang paling ditakuti oleh manusia kira-kira apa saudara? Ya, yaitu kematian. Kematian ini yang paling ditakuti oleh setiap orang dalam dunia ini. Sehingga ya, mereka berusaha kalau sakit berobat, mungkin di dalam negeri dokter sudah angkat tangan, di luar negeri dokternya juga angkat tangan. Akhirnya kemana? Masa keluar angkasa? Tidak bisa. Angkat tangan juga. Akhirnya mungkin ke paranormal, ke dukun-dukun. Karena apa? Takut mati. Tapi Yesus bangkit, sudah mengalahkan maut kematian. Kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan. Murid-murid sebelumnya dia takut, tetapi saat mereka tahu Yesus sudah bangkit, mereka hilang ketakutannya. Saya bacakan dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan Yesus itu dia mengalahkan maut, kematian yang kekal. Sebab itu kebangkitannya itu mengalahkan ketakutan. Maut itu menimbulkan ketakutan, kesusahan, kekhawatiran dalam hidup manusia dalam dunia ini. Ya, kalau dia mungkin sakit sedikit sudah, gimana ini? Apalagi sakitnya parah, takut. Jangan nanti saya tidak bisa sembuh dari penyakit ini. Takut. Tetapi kita sebagai orang percaya pada Tuhan, Yesus sudah bangkit. Itu menjadi andalan kita. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Yesus bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu yang menjadi jaminan hidup kita, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi kehidupan ini, menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saya bacakan lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Percaya saudara? Amin. Kita percaya Yesus sudah bangkit, dia hidup, dia sudah mengalahkan maut, kematian, menang atas maut. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita juga menang atas maut, atas kematian yang kekal itu. Memang tubuh jasmani kita ini bisa mengalami kematian, tapi kematian jasmani itu hanya perpindahan
tubuh jasmani kita mati, tetapi roh kita tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Tetap hidup dikatakan jelas. Setiap orang yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Tidak akan mengalami kematian kekal itu. Rohnya akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu mati, rohnya itu langsung masuk di surga. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, karena dia harus menanggung dosanya, rohnya itu langsung masuk dalam hukuman yang kekal, dalam neraka. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka roh orang percaya itu akan kembalikan kepada tubuhnya. Dan saat itu juga orang itu akan mengalami kebangkitan, mengalami tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bangkit, kita juga akan bangkit sama seperti Tuhan Yesus. Setelah bangkit kemana? Yang balik lagi ke surga. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut lagi menghadapi apapun itu. Sedangkan maut aja dan kematian kekal itu, kita tidak boleh takut menghadapi, apalagi menghadapi hari-hari ini, masa-masa kesukaran akhir zaman ini. Karena peperangan sudah terjadi krisis energi, krisis BBM. Kalau di luar negeri itu sudah banyak negara BBM yang naik. Ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 20%. Seperti di Australia, di Amerika, di Filipina, di Thailand itu sudah naik semua. Kalau BBM naik pasti barang-barang juga naik. Kita tidak perlu takut yang menghadapi krisis yang terjadi dalam dunia ini, karena Tuhan Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, ada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara kita, yang sanggup menjamin kehidupan kita sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Luar biasa. Jadi poin yang pertama ini sudah biar kita sadari, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, maka ketakutan itu tidak perlu kita alami lagi. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu susah menghadapi tantangan dalam dunia ini, karena ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut. Nama Tuhan. Lalu poin yang kedua, kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman murid-muridnya, juga termasuk kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus waktu melihat gurunya disalib, bayangkan saudara, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus itu selalu menyertai murid-muridnya. Mereka setiap ada keperluan dia datang pada Tuhan Yesus. Tiap hari bersama-sama selama 3,5 tahun. Tiba-tiba Tuhan Yesus kemudian disiksa, disalib. Yang mereka betul-betul merasa kehilangan, imannya jadi lemah. Sehingga waktu Tuhan Yesus disalib, semua muridnya itu meninggalkan Tuhan Yesus, mundur dari Tuhan Yesus. Sampai akhirnya beberapa dari mereka yang kembali pada profesi semula. Petrus, Yohanes itu kembali menjadi nelayan. Iman mereka jadi lemah, iman mereka jadi merosot. Tapi setelah mereka menyaksikan perempuan-perempuan yang datang kepada mereka, menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, iman mereka jadi bangkit kembali. Bahkan waktu mereka kan takut dengan orang-orang Yahudi, mereka berkumpul di satu rumah, dikunci semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah, seperti gambar tadi,
ya gambar awalnya itu muncul di tengah-tengah. Lihatlah ini, aku bukan hantu. Kata Tuhan Yesus, peganglah tanganku, ini ada lubang, kakiku juga ada lubang. Lihatlah, aku sudah bangkit. Waktu itu Thomas gak ada, jadi Thomas gak percaya. Di situ murid-murid Tuhan Yesus, mereka jadi kuat lagi iman. Bahkan sampai mereka, ya setelah mereka diutus untuk memberitakan Injil, mereka melayani Tuhan, mereka berani menghadapi aniaya. Bahkan 11 murid Tuhan Yesus itu matinya sebagai martir. Petrus disalib, terbalik, Thomas ditombak, ya, kemudian yang lain-lain juga disiksa sampai mati. Tapi mereka tetap kuat iman walaupun menderita. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus sudah bangkit, itu membangkitkan iman kita. Berarti kita tidak menyembah kepada Allah yang mati, tapi kita menyembah kepada Allah yang hidup. 1 Korintus 14 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa-dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan berarti apa? Yesus mati. Yesus Allah yang mati, tidak bisa menolong kita. Banyak orang-orang dunia ini menyembah Allah yang mati, berhala-berhala, patung-patung, pohon yang besar. Bahkan di Jepang itu ada 400 dewa. Matahari disembah, bulan disembah, semuanya disembah. Tapi mereka adalah Allah-Allah yang mati, yang tidak bisa menolong. Tetapi Tuhan Yesus, Dia sudah bangkit, membuktikan Dia Allah yang hidup. Jadi iman percaya kita itu tidak sia-sia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sebagai juru selamat kita yang sudah menebus dosa kita, dan percaya Tuhan Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus hidup, berkuasa, menolong hidup kita. Seperti pujian tadi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Jadi kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Saudara, jangan sampai kita salah alamat. Kalau kita dalam persoalan kesulitan, mungkin sakit gak sembuh-sembuh, mungkin dalam pekerjaan kesulitan, dalam ekonomi, kita harus datang kepada alamat yang benar. Siapa alamat yang benar? Itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, hidup, berkuasa untuk selama-lamanya. Siapa Tuhan Yesus itu? Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kalau Dia mencipta, Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Jadi kita dalam persoalan jangan pusing. Bagaimana caranya nanti menolong saya? Mungkin dalam kekurangan, nanti saudara saya yang kaya itu, gerakan Tuhan orang kaya itu untuk menolong saya. Jangan pusing memikirkan itu. Tetapi kita serahkan, percaya sepenuh Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau sekalipun kita menghadapi tantangan kesulitan, karena Tuhan sudah bangkit dan hidup, ada hari esok, ada pengharapan, ada pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak saudara, apa perbedaannya murid-murid Tuhan Yesus ini waktu mereka datang ke kubur? Mereka merasa susah, mereka kehilangan gurunya. Ini bagaimana? Tuhan Yesus itu sebagai guru yang baik, suka menolong orang, yang menyembuhkan orang sakit juga.
hidupnya susah, putus asa, stres. Tetapi setelah mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, hidupnya berubah. Mereka tidak lagi merasa susah, tidak lagi merasa putus asa, tapi mereka bersukacita, bersyukur karena dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, malaikat itu mengatakan kepada perempuan, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saat kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kalau kita merasa putus asa, ya, kelihatannya Tuhan tidak bisa menolong saya, persoalan saya terlalu berat, mungkin persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu artinya apa? Menganggap Yesusnya masih mati, ya. Yesusnya tidak hidup, Yesusnya mati, tidak bisa menolong saya, tidak berkuasa. Seperti Tuhan Yesus ditegur oleh malaikat Tuhan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Sebaliknya, saat kita menghadapi tantangan kesulitan, kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap bersyukur sama Tuhan, karena kita percaya Yesus itu sudah bangkit, Dia hidup, Dia berkuasa menyertai kita, senantiasa siap untuk menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Ini perbedaan murid Tuhan Yesus. Hidupnya susah karena dia menganggap Yesusnya mati. Tetapi saat mereka tahu Yesus hidup, mereka bersukacita, bangkit imannya. Mereka berani menghadapi tantangan dalam hidup ini karena mereka percaya Yesus sudah bangkit dan hidup berkuasa untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab Aku, Yesus, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin, saudara. Hari-hari ini kita menghadapi banyak kesulitan, tantangan dalam dunia ini, ya. Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Banyak bencana yang terjadi, peperangan. Selama ini nggak pernah ada terjadi peperangan seperti sekarang. Ya. Peperangan di Timur Tengah, kemudian peperangan di Ukraina, peperangan di tempat-tempat yang lain, banyak terjadi. Tentu saja peperangan ini mengakibatkan kesulitan melanda dunia ini. Tetapi jaminan firman Tuhan, kita harus percaya ada Yesus yang hidup, yang sudah bangkit itu menyertai kita. Dia akan meneguhkan, Dia akan menolong kita, Dia akan memegang tangan kita dengan penuh kemenangan. Kita pegang janji firman Tuhan. Selanjutnya, kebangkitan Yesus itu memberikan harapan baru. Kebangkitan, kalau Yesus bangkit, Dia hidup, itu memberikan harapan baru. Saat Tuhan Yesus disalibnya, murid-murid Tuhan Yesus sudah kehilangan pengharapan. Waktu mereka bersama-sama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya, mereka menyaksikan banyak mujizat, banyak kuasa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka tambah percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus mati, hilang pengharapan mereka. Hilang pengharapan mereka.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya memberikan harapan yang baru bagi murid-muridnya. Kalau waktu Yesus mati mereka sudah kehilangan pengharapan, tapi mengetahui Yesus bangkit, timbul pengharapan lagi dalam hidup mereka. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka kita memiliki pengharapan yang baru atau hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan artinya apa? Yaitu hidup yang mengalami janji-janji Tuhan. Kita banyak mengerti firman Tuhan, kita banyak menerima janji-janji Tuhan, tetapi hidup yang penuh pengharapan itu kita bisa mengalami setiap janji-janji firman Tuhan ini. Janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, janji pembelaan Tuhan. Luar biasa. Kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan kesulitan, jangan sampai kita menjadi putus asa, kita menjadi susah, khawatir. Tetapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Ayat yang terakhir dalam Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan Yesus, Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Memang kalau kita lihat dengan mata jasmani nggak bisa kelihatan. Mana Tuhan Yesus katanya menyertai saya, tak kelihatan dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Buktinya apa? Kita bisa datang beribadah sama Tuhan, kita bisa sehat, kita tidak pernah kekurangan sampai kelaparan, karena Tuhan memberikan rezeki dalam hidup kita. Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita, itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang mengatakan sehat itu sangat mahal, paling mahal dalam dunia ini. Betul. Kalau sudah sakit yang parah, berapapun biaya habis, tak bisa sembuh. Dokter angkat tangan, semua angkat tangan. Kalau kita bisa sehat, kita bisa ada sampai sekarang ini. Kita memiliki keluarga, kita memiliki orang-orang yang mengasihi kita, yang mempedulikan kita. Itu bukti penyertaan Tuhan. Ada satu ilustrasi saudara. Ada seorang anak Tuhan, dia itu waktu banjir, banjirnya yang pertama dan berapa dalam, lama-lama dalam sampai hampir ke atap rumah banjirnya itu. Jadi dia naik ke loteng, masih banjir lagi, akhirnya naik ke atap rumah. Lalu dia doa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong selamatkan saya. Saya kan sudah percaya kepada Engkau, karena saya kan saya percaya Engkau sebagai penolong satu-satunya dalam hidupku. Lalu datang bantuan helikopter. Ayo cepat naik, diturunkan tangga pakai tali. Ayo cepat supaya kamu bisa selamat. Tapi pemuda Kristen ini sudah menolak. Enggak, saya sudah doa sama Tuhan Yesus kok, pasti nanti Tuhan Yesus menolong saya. Akhirnya helikopternya pergi. Oh, ada orang lagi sudah naik perahu karet. Ayo cepat naik ke perahu karet ini supaya kamu selamat, tidak kena tenggelam dalam banjir. Tetap dia menolak. Muda Kristen. Dan saya sudah doa sama Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus pasti akan datang menolong saya.
Akhirnya orang-orang itu sudah membujuk terus, tetap tidak mau. Akhirnya perahu ini pergi. Akhirnya sudah banjirnya tambah tinggi. Kemudian pemuda Kristen ini tenggelam, yang mati. Untuk dia tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap setia dan menyangkal. Jadi matinya masuk ke surga, sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Tanya, Tuhan, gimana sih? Saya ini kena banjir, saya sudah doa, minta tolong, udah ditolong-tolong. Loh, kamu itu keliru. Saya ini sudah ngirim helikopter untuk nolong kamu. Kenapa kamu udah tahu? Terus saya ngirim perahu karet untuk nolong kamu. Kenapa nggak mau? Ini sudah. Kita bisa belajar hal ini. Tuhan itu bisa menolong kita dengan banyak cara. Pujian Nabi, Tuhan selalu menolong. Tuhan bisa pakai orang-orang sekitar kita untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Ya, jangan kita membatasi kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ajaib dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya sudah pemain musik. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, khawatir, susah menghadapi tantangan dalam dunia ini, karena Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dialah yang menjadi jaminan hidup kita selama hidup dalam dunia ini sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Jangan kita menjadi orang percaya, umat Tuhan yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, menganggap Yesus sudah mati, tidak bisa menolong, rugi besar. Tapi biarlah mulai malam hari ini kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan.
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemenangan bagi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang menjadi pemenang Tuhan, bukan menjadi umat yang kalah Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ya ubahkan kami Tuhan. Ubahkan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perintah Paskah bagi kami Tuhan, bahwa Engkau sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Kami tidak perlu takut khawatir mengenai